Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan bahwa adanya syahwat kepada perempuan, adanya syahwat kepada perempuan atau dengan cara menikah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk melangsungkan keturunan dan juga tetapi menjaga syahwat itu agar tidak merusak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan syahwat itu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah dengan cara melakukan maksiat itu juga sangat dilarang. Sehingga Nabi Isa dan Nabi Yahya kemarin itu tidak menikah karena mereka sangat menjaga Nabi Isa itu sangat menjaga agar syahwatnya itu tidak disalahgunakan gitu. Syahwat kepada perempuan itu tidak disalahgunakan, tidak diumbar sehingga akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Yahya, ya, dia itu sangat menjaga hasuron, sangat membentengi dirinya dari syahwat kepada perempuan. Kita mulai. Summa hiya fi haqqi man uqdira 'alaiha. Summa hiya, kemudian hiya ada itulah syahwat. Summa hiya, kemudian bermula syahwat kepada lawan jenis, ya, kepada perempuan, fi haqqi man uqdira 'alaiha, kepada orang yang telah ditakdirkan kepada syahwat itu, wa mullikaha, dan memiliki syahwat itu, wa qoma, dan mampu menegakkan bil wajibi, terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala fiha, di dalam syahwat itu, walam tashtagilhu, dan tidak menyibukkan kepada dia, kepada siman itu, an rabbihi, dari Tuhannya, ya, tidak menyibukkan si syahwat itu, si syahwat kepada perempuan itu kepada tidak menyibukkan syahwat yang dimilikinya itu an rabbihi, dari Tuhannya, itu darajatun ulya, itu maka derajat yang sangat tinggi. Jadi kalau memiliki syahwat, justru kalau memiliki syahwat, diberikan kemampuan, ditakdirkan memiliki syahwat tersebut, memiliki syahwat yang tinggi, tetapi mampu menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, syahwatnya itu tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya syahwat itu yang dimilikinya, dia mampu menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi, yang sempurna. Secara syariat manusia ditakdirkan memiliki syahwat kepada lawan jenis untuk melangsungkan keturunan. Itu sunnatullah. Dan orang yang diberikan syahwat itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau syahwat itu
digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, disalurkan dengan jalan bermaksiat kepada Allah, maka itu akan turun derajatnya menjadi derajat hewan. Ya. Tetapi kalau memiliki syahwat itu disalurkan kepada yang diridhoi oleh Allah, bahkan mampu menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka itu maka si pemiliknya itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Gitu. Dia akan terhormat baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan itulah darajatun ulya, itu darajatun nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Darajatun nabiyina, derajat nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lam tastagilhu, yang beliau itu tidak disibukkan, ya, tidak menyibukkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kasratuhunna, banyaknya istri. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki istri yang banyak, tetapi istri-istri yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya istri tersebut an ibadati rabbihi, dari ibadahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun memiliki istri yang banyak, Rasulullah tidak disibukkan dengan istri-istrinya itu untuk lalai beribadah kepada Allah. Justru bahkan zadahu lidzalika ibadatun, menambah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalika, dengan banyaknya istri itu ibadatun, kepada ibadah. Justru menambah kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Litah sinihinna, dengan menjaga istri-istrinya, dengan memberikan penjagaan, menjaga istri-istrinya dari perbuatan dari tangan-tangan jahil gitu ya. Karena kalau tidak menikah otomatis selalu banyak yang mengganggu biasanya gitu. Dengan menikah itu kan terjaga karena itu suaminya. Litahsinihinna, dengan menjaga kehormatan istri-istrinya. Wa qiyamihi bihuquqihinna, dan menegakkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hak istri-istrinya. Hak-hak sebagai seorang istri itu dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mampu memberikan hak-hak istri, orang yang paling mampu memberikan hak-hak kepada istri-istrinya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat beruntung menjadi istrinya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari segi pemenuhan hak itu adalah yang paling sempurna dan terjaga, menjaga diri, terjaga setelah menikah dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu terjaga dirinya, terjaga kehormatan dirinya, bahkan mampu menjadi ummul mukminin, menjadi ibunya kaum mukminin, artinya menjadi ratunya umat Islam. Ini suatu kedudukan yang sangat terhormat. Waqtisabihi lahunna, dan mengusahakannya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahunna, kepada istri-istrinya, dengan dinikah oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi istri-istrinya tersebut, Rasulullah mampu ya memberikan kasab, memberikan
eh, apa mengusahakan dari makanannya, pakaiannya terhadap istri-istrinya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menafkahi waktu sabilahunna itu dan menafkahi Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Ini adalah ibadah. Jadi kita menjaga kehormatan istri itu adalah ibadah, memenuhi hak-hak kita kepada istri kita itu adalah ibadah, dan menafkahi istri-istri itu adalah ibadah. Rasulullah SAW menafkahi istri-istrinya. Jadi ini menambah ibadah, menambah kuatnya ibadah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hidayatihi iyyahunna, dan memberikan petunjuk Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Istri-istrinya menjadi orang-orang yang alimah, menjadi orang-orang yang tahu tentang ilmu agama, bahkan bukan hanya tahu, tetapi mampu mempraktekannya. Ini adalah atas petunjuk Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Mampu menjadikan istri-istrinya sebagai istri-istri yang solihah. Ini yang memang harus kita usahakan ya. Setelah kita menikah, kalau sebelum menikah itu ibaratnya belum sempurna gitu ya, baru separuh ibadah kita. Tetapi setelah menikah maka itu menjadi sempurna. Kenapa? Karena di sana setelah menikah ini kita mencontoh Rasulullah SAW, kita menjaga kehormatan istri kita, pasangan kita. Ya, kalau kita sebagai seorang istri yang menjaga kehormatan suami, saling menjaga kehormatan. Jangan menjelek-jelekan di depan orang lain terhadap pasangan kita. Jangan menceritakan keburukan, hal-hal yang akan menjatuhkan martabat pasangan kita. Kemudian juga kita harus sama-sama saling menegakkan hak-hak masing-masing. Seperti Rasulullah memberikan hak-hak kepada istri-istrinya, maka kita pun harus sama-sama memberikan hak-hak masing-masing. Suami memberikan hak kepada istrinya, istri memberikan hak kepada hak-hak suaminya. Sama-sama saling memberikan hak satu sama lain. Waktu sabihina, dan suami menafkahi istrinya dan istri itu menjalankan nafkah dari suaminya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa hidayatina, Rasulullah itu mengajari istrinya, memberikan petunjuk bahkan zohiron wa batinan. Petunjuknya itu bukan hanya zohir tetapi juga batin. Memberikan petunjuk dan hidayah, petunjuk secara lahiriah dan hidayah secara batiniah, sehingga menjadikan istri-istri yang solihah. Demikian juga suami istri kita dengan pasangan kita harus saling memberikan petunjuk, saling memberikan jalan kepada apa? Kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan kita akan melakukan hal yang menyeleweng dari yang diridhoi oleh Allah, maka kita mengingatkan pasangan kita tersebut. Kalau istrinya melihat suaminya akan melanggar aturan Allah, diingatkan, diberikan petunjuk agar jangan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga suami kepada istri dijaga agar istrinya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Saling memberikan petunjuk, saling nasihat menasehat. Bal sorroha, tetap bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, annaha, sesungguhnya istri-istrinya itu laisat min huzuzi dunyahu huwa, bukan merupakan bagian dunianya. Maksudnya bahwa seperti yang akan dijelaskan di dalam hadis yang akan datang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kecintaan kepada istri-istrinya itu
tidak menyibukkan terhadap kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Eh, di sini terpisahkan antara dunia, dunyahu, huwa gitu ya. Wa in kanat min huzuzid dunya ghairuhu, dan sekalipun adalah istri-istrinya min huzuzi dunya ghairihu, merupakan bagian dari dunia orang lain. Maksudnya di sini eh, bahwa istri-istrinya tersebut, istri-istri Rasulullah SAW itu, walaupun Rasulullah SAW itu mencintainya, tetapi tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Walaupun si istri itu menjadi bagian dari dunianya orang lain, gitu. Walaupun apa eh, kalaupun tidak menikah dengan Rasulullah, ya menjadi bagian dari dunianya orang lain. Tetapi walaupun Rasulullah SAW itu sangat menegakkan hak-hak istri-istrinya, tetapi kecintaan Rasulullah SAW itu tidak mengalahkan terhadap istri-istrinya, itu tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan bersabda Rasulullah SAW, hubbiba ilayya min dunyakum. Hubbiba, eh, dicintakan kepadaku. Hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku, min dunyakum, dari duniamu. Eh, ini hadisnya masih belum lengkap ya. Di sini di sarahnya itu ada dua, yaitu an-nisa wa tibi, yaitu wanita dan wangi-wangian gitu ya. Tapi di syarahnya itu ada tiga. Di hadis yang lain itu ada tiga. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun, an-nisa wa tibi waju'ilat waju'ilat qurrata aini fis shalah. Waju'ilat, dan dijadikan qurrata aini, ketenangan hatiku, fis shalah, di dalam salat gitu ya. Jadi diberikan kecintaan kepadaku dari duniamu, maksudnya dari duniamu itu dari dunia, dari bagian dunia masing-masing gitu ya. Bukan bagian, maksudnya pribadi masing-masing, karena kita memiliki dunia masing-masing. Nah, dari dunia itu yang diberikan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu tiga. Yang pertama adalah an-nisa, watib, dan wangi-wangian. Dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah diberikan ketenangan, kesejukan di dalam hatinya, fis sholati, di dalam sholat. Fadalla ala anna hubbahu, menunjukkan bahwa anna hubbahu, bahwa sesungguhnya kecintaan Rasulullah SAW, lima zakaro, terhadap apa yang disebutkan tadi, hubbiba ilayya min dunyakum, min nisa'i, yaitu perempuan, watibi, dan wangi-wangian. Alladaini huma, yang keduanya yaitu perempuan dan wangi-wangian itu, min amri dunya ghairihi, dari urusan dunia selain Rasulullah SAW. Wastimaluhu lidzalika, dan menggunakannya dunia orang lain itu, laisa lidunyahu, bukan untuk dunianya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bal li akhiratihi, tetapi digunakan oleh Rasulullah SAW itu untuk akhiratnya, yaitu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai orang lain, menyukai sesuatu, mencintai dan menyukai sesuatu, itu tujuannya adalah
harus kita gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal-amal akhirat. Lil fawaidi allati dzakarnaha fit tazwij. Lil fawaidi, ya, lil fawaidi, terhadap faidah-faidah allati dzakarnaha yang telah aku sebutkan faidah-faidah itu fit tazwij di dalam pernikahan. Jadi mencintai perempuan itu untuk dinikahi dan dijadikan jalan untuk memperbesar, mempertinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliliqa malaikati fitib, dan untuk bertemu dengan malaikat pada wangi-wangian, karena wangi-wangian itu disukai oleh para malaikat. Wali annahu aidan mimma yahuddu alal jima, dan wangi-wangian itu juga sesuatu yang menambah semangat kepada jima. Wa yu'inu alaiha, dan mendorong, ya, mendorong kepada melakukan hubungan suami istri. Wa yuharriku asbabahu, dan menggerakkan, menjadi penyebab, menggerakkan kepada sebab-sebab untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau setelah menikah melakukan hubungan intim itu adalah ibadah, ya. Dan yang mampu mendorongnya itu yaitu salah satunya adalah wangi-wangian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.